Halo teman-teman, apakah kalian kebingungan nih ketika membahas estimasi dan asumsi? Kayak estimasi parameter, estimasi rata-rata, uji normalitas, homogenitas varian, t-test, bingung dengan itu semua? Nah, tenang aja, karena kami dari kelompok 10 akan membahas tentang itu semua. Seperti yang udah disebutkan tadi, di video ini kita akan berbicara tentang estimasi parameter, asumsi, dan estimasi dua kelompok. Nah, aku dan teman-teman aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari aku sendiri. Aku Abdul Hafiz, NPM 125. Nama aku Stella Ailin, NPM 087. Nama aku Daniela Kristisya, NPM 139. Nama aku Muhammad Aufa Yusran, NPM 115. Nama aku Valeri, NPM 49. Sebelum aku mulai menjelaskan, ada beberapa hal nih yang perlu kalian tahu. Yang pertama, uji populasi tidak memungkinkan dalam penelitian sehingga dibutuhkan sampel. Lalu, statistik inferensial menarik kesimpulan dari sampel untuk digeneralisasikan pada populasi berdasarkan data sampel. Lalu ada dua teknik nih yang dapat digunakan. Yang pertama adalah estimasi parameter dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Sekarang aku bakal jelasin nih perbedaan dari estimasi dan hipotesis. Perbedaan pertama, pada estimasi, ruang lingkup inferensialnya adalah membuat dugaan dengan mencari angka dugaan untuk populasi. Sedangkan pada hipotesis, dilakukan di awal dan dapat diuji dengan statistika inferensial. Lalu perbedaan kedua, pada estimasi, pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan berupa berapa besar efek yang diberikan, sedangkan pada hipotesis, pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan berupa apakah treatment yang diberikan memiliki efek. Lalu perbedaan yang terakhir, kemungkinan jawaban pada estimasi adalah range nilai untuk variabel dependent bentuk angka, sedangkan pada hipotesis kemungkinan jawabannya hanya ya atau tidak. Setelah aku memaparkan perbedaan dari estimasi dan hipotesis, sekarang aku bakal kasih tahu nih persamaan dari estimasi dan hipotesis. Persamaan pertama adalah mereka sama-sama menggunakan data sampel, dan persamaan yang kedua, mereka sama-sama menggunakan z-score atau t-statistik untuk menjawab pertanyaan mengenai populasi yang tidak diketahui. Sekarang, aku bakal jelasin ke teman-teman tentang estimasi parameter. Estimasi parameter adalah basic atau langkah awal di statistika inferensial. Estimasi parameter adalah pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Nah, teman-teman lihat kan ada tabel di layar teman-teman. Nah, itu adalah hal penting yang perlu teman-teman ingat. Jadi, untuk parameter, rata-rata, variance, dan proporsi, populasi dan sampel punya simbol yang berbeda loh. Jadi, jangan sampai salah ya. Estimasi memiliki dua cara loh teman-teman. Yang pertama, estimasi titik. Estimasi titik adalah penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik dari sampel. Estimasi titik mempunyai kemungkinan salah yang tinggi. Estimasi titik lebih mudah dalam hal perhitungan, tetapi penaksirannya sangat diragukan karena sangat jarang nilai karakteristik populasi sama persis dengan nilai karakteristik sampel. Contohnya adalah rata-rata IPK mahasiswa adalah 3,2. Lalu yang kedua ada estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan banyak nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Nah, estimasi interval ini mempunyai kemungkinan salah yang kecil. Contohnya, rata-rata IPK mahasiswa adalah 2,9 sampai 3,4. Estimasi interval dilambangkan sebagai theta hat plus min D. D di sini adalah margin of error. Ada 4 ciri estimator yang baik nih teman-teman. Yang pertama, tidak bias. Estimator dikatakan tidak bias jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai estimator. Lalu yang kedua ada efisien. Estimator dikatakan efisien jika estimator tersebut memiliki varian yang paling kecil. Lalu yang ketiga ada sufisien. Estimator dikatakan sufisien jika informasi tentang parameter cukup. Lalu yang keempat ada konsisten. Estimator dikatakan konsisten jika sampel yang diambil berapapun besarnya, pada rentangnya tetap mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi.
Nah, teman-teman, sekarang aku bakal jelasin nih tentang estimator titik dan parameternya. Dapat teman-teman lihat di layar teman-teman, terdapat rumus-rumus dari parameter dan estimator titik. Yang pertama-tama akan kita bahas adalah rata-rata. Pada rumus rata-rata dari parameter dan estimator titik terlihat sama ya teman-teman. Yang membedakan adalah N besar dan N kecilnya aja nih. N besar ini memiliki arti jumlah total data dalam populasi, sedangkan N kecil yang terdapat pada estimator titik ini memiliki arti jumlah total data dalam sampel. Selanjutnya ada varian. Nah, di varian ini selain N besar dan N kecil yang membedakan adalah rumus sebelum sigmanya nih teman-teman. Pada parameter, rumusnya itu tertulis 1 per N besar, sedangkan pada estimator titik adalah 1 per N kecil min 1. Lalu selanjutnya ada proporsi. Pada parameter, rumus proporsi adalah X besar per N besar, sedangkan pada estimator titik, rumus proporsi adalah X kecil per N kecil. X besar di sini memiliki arti nilai setiap data dalam populasi, sedangkan X kecil yang terdapat pada estimator titik memiliki arti nilai setiap data dalam sampel. Interval taksiran. Ada dua rumus terkait dengan interval rata-rata nih. Rumus A adalah ketika simpangan bakunya diketahui, dan rumus B adalah ketika simpangan bakunya tidak diketahui. Rumus A menggunakan distribusi z-score, sedangkan rumus B menggunakan distribusi nilai T. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kalian bisa lihat di layar ya. Berikut adalah contoh soal untuk interval rata-rata. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat rata-rata indeks prestasi mahasiswa pada satu universitas. Untuk keperluan tersebut, diambil secara acak 20 sampel mahasiswa. Dengan tingkat kepercayaan 95%, berapakah taksiran interval untuk rata-rata indeks prestasi? Berikut hasil data indeks prestasi 20 responden yang diamati. Dengan rata-rata 3,23, simpangan sebesar 0,29, dan jumlah sampel sebanyak 20, kita akan mendapatkan bahwa mu lebih kecil sama dengan dari 3,094 dan lebih besar sama dengan dari 3,366. Kita masuk ke interval proporsi. Seperti yang bisa kalian lihat, juga ada dua rumus dengan dua fungsi yang berbeda nih. Rumus sebelah kiri adalah rumus yang cocok untuk jumlah sampel besar, paling tidak 5 sampel untuk sukses, dalam tanda kutip, atau 5 sampel gagal dalam tanda kutip juga. Rumus di sebelahnya adalah rumus standard error. Nah, juga ada contoh soal untuk interval proporsi. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat rata-rata indeks prestasi mahasiswa pada satu universitas. Untuk keperluan tersebut, diambil secara acak 20 sampel mahasiswa. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita yakin bahwa tingkat kelulusan mahasiswa pada ujian mata kuliah statistik adalah pada rentang antara 62,4% sampai dengan 97,5%. Kalau semua data yang diketahui kalian masukkan, maka hasil interval proporsi yang didapat adalah lebih besar dari 0,624 dan lebih kecil dari 0,975. Interval simpangan baku. Jika populasi berdistribusi normal dengan varian sigma kuadrat, maka interval taksiran 100% untuk sigma kuadrat adalah sebagai berikut. Di pause ya. Aku akan ngebacain contoh soal untuk interval simpangan baku. Sampel acak berukuran 30 telah diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan simpangan baku sigma. Dihasilkan harga statistik varians 7,8 dengan koefisien kepercayaan 0,95 dan derajat kebebasan atau degree of freedom sama dengan 29. Maka diperoleh rumusan berikut. Nah, dapat disimpulkan 95% percaya bahwa simpangan baku sigma akan berada dalam interval sigma lebih besar dari 2,23 tetapi lebih kecil dari 3,75. Nah, untuk selanjutnya bakal aku lanjutin ke interval taksiran selisih dua rata-rata. Di sini ada 3 keadaan yang berbeda yang menggunakan rumus yang berbeda-beda juga. Yang pertama adalah ketika sigma 1 sama dengan sigma 2. Populasinya normal dengan sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Maka rumusnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus Z setengah gamma sigma akar 1 per N1 plus 1 per N2. Penjabaran intervalnya bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya. Lalu, jika sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma tetapi besarnya tidak diketahui, bisa dilakukan dengan rumus
X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang atau ditambah TPS akar 1 per N1 plus 1 per N2. Penjabarannya juga bisa dilihat di layar. Dengan S-nya itu adalah akar N1 kurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurang 2. P-nya adalah setengah dikali 1 tambah gamma dan DK-nya adalah N1 plus N2 dikurang 2. Keadaan yang terakhir adalah ketika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, maka dilakukan pendekatan dengan memisalkan S1 sebagai sigma 1 dan S2 sebagai sigma 2. Maka rumusnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang atau ditambah Z setengah gamma dikali sigma akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bisa dilihat di layar. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk taksiran interval selisih dua rata-rata. Soalnya adalah ada dua cara pengukuran untuk mengukur kelembapan suatu zat. Cara 1 dilakukan 50 kali yang menghasilkan X bar 1 sama dengan 60,2 dan S1 kuadrat sama dengan 24,7. Cara 2 dilakukan 60 kali dengan X bar 2 sama dengan 70,4 dan S2 kuadrat sama dengan 37,2. Tentukan interval kepercayaan 95% mengenai perbedaan rata-rata pengukuran dari kedua cara tersebut. Dari soal ini telah diketahui X bar 1, S1 kuadrat, X bar 2, dan juga S2 kuadratnya. Selanjutnya, dimisalkan hasil kedua cara pengukuran berdistribusi normal. Lalu kita cari P-nya, dan akan didapatkan bahwa besarnya 0,975 dan DK-nya 108. Karena kedua populasi normal dan memiliki sigma yang sama tetapi besarnya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus kedua yang tadi sudah dijelaskan. Maka varians gabungan dari sampelnya kita pakai rumus S kuadrat yang tadi juga sudah dijelaskan dan akan didapatkan bahwa hasilnya 31,53. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus interval kepercayaan. Langkah-langkahnya bisa dilihat di layar, dan hasilnya akan didapatkan 8,06 lebih kecil dari selisih rata-rata lebih kecil dari 12,34. Maka disimpulkan, selisih rata-rata pengukuran dari kedua cara tersebut dengan tingkat kepercayaan 95% akan ada dalam interval yang dibatasi oleh 8,06 dan 12,34. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengujian parametrik. Sebelum melakukan uji parametrik, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, skala pengukurannya harus interval atau rasio. Bisa menggunakan ordinal atau nominal, tapi harus dilihat ke distribusinya. Maka, asumsi yang kedua adalah datanya berdistribusi normal. Jika ada data interval atau rasio dan tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilakukan uji parametrik. Jika ada data ordinal atau nominal dan tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan uji non-parametrik. Lalu, asumsi yang ketiga adalah varians bersifat homogen. Homogenitas varians ini dipakai pada pengujian yang memakai data dari dua sampel atau lebih. Jika variansnya tidak homogen atau disebut dengan heterogen, kita harus menggunakan cara yang berbeda. Untuk memenuhi asumsi bahwa data harus berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan ada banyak caranya, antara lain chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan juga Jarque-Bera. Sekarang aku bakal ngejelasin beberapa cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas. Uji normalitas ini sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, maka aku akan menjelaskan secara singkatnya. Yang pertama adalah menguji menggunakan kurtosis dan skewness. Di SPSS kita tekan analyze, descriptive analysis, frequencies, lalu pada statistiknya kita centang skewness dan kurtosis di group distribution. Nah, lalu akan muncul output seperti contoh di sebelah kiri.
Untuk menilai signifikansinya adalah jika nilai absolutnya lebih dari 1,96, maka signifikan pada P kurang dari 0,05. Rumusnya adalah Z kurtosis sama dengan K dikurang 0 per SE kurtosis. Lalu Z skewness-nya rumusnya skewness dikurang 0 per SE skewness. SE itu adalah standar errornya. Contohnya bisa dilihat di sebelah kiri, terlihat nilai skewness, standard error of skewness, kurtosis, dan juga standard error of kurtosis. Jadi Z kurtosisnya didapatkan 9,192 dan Z skewness-nya didapatkan min 5,215. Maka datanya itu berdistribusi normal. Selain itu, bisa juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov di SPSS dengan menekan Analyze, Descriptive Analysis, Explore. Lalu pada plots-nya aktifkan Normality Plots with Test. Nanti pada outputnya akan terlihat p-value-nya. Jika p-value lebih dari alpha, yaitu 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk menguji hipotesis parametrik. Langkah yang pertama adalah tentukan pertanyaan penelitian dan nyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian. Selanjutnya, pilih pengujian yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, kita harus memperhatikan jumlah kelompoknya, skala pengukuran, dan juga distribusi datanya. Selain itu, kita juga harus memeriksa asumsi yang harus dipenuhi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu normalitasnya dan juga homogenitasnya. Yang ketiga, tuliskan hipotesis statistik. Yang keempat, tuliskan statistik ujinya. Yang kelima, tuliskan kriteria uji. Dan yang keenam, lakukan analisis dengan SPSS. Kemudian, salin hasil analisis SPSS dengan format APA dan bandingkan hasil analisis SPSS dengan kriteria uji yang tadi sudah dituliskan. Dan langkah yang terakhir adalah buat kesimpulan menurut perbandingan tersebut. Oke, sekarang akan aku lanjutkan ke uji T atau t-test. Uji T atau t-test adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Nah, uji ini sendiri dibagi menjadi beberapa nih teman-teman. Yang pertama ada one sample t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta atau nilai tertentu. Nah, selanjutnya ada independent sample t-test yang dipergunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok populasi yang independen. Dan yang terakhir ada paired sample t-test yang dipergunakan untuk menguji perbedaan rata-rata variabel pada sampel yang berpasangan. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal teman-teman untuk one sample t-test. Nah, untuk yang kali ini aku bakal ngejelasin cara yang menggunakan rumus manual ya teman-teman. Jadi contoh soalnya adalah dalam suatu penelitian seorang dosen terhadap mahasiswanya, ia ingin mengetahui apakah nilai ujian mahasiswa yang diasuhnya memiliki rata-rata lebih dari 70. Nilai-nilai ujian tersebut adalah sebagai berikut: 70, 85, 76, 90, 85, 60, 93, dan 80. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita harus tahu dulu rumus T-nya itu apa. Jadi rumus T-nya itu adalah T X bar atau rata-rata sampel dikurang dengan mu rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji dibagi dengan S X bar. Nah, S X bar ini adalah standar error yang bisa dicari dengan cara S standar deviasi sampel dibagi dengan akar N atau jumlah sampel. Nah, setelah itu kita bisa membuat hipotesis. Nah, H0-nya itu adalah mu kurang dari 70 dan H1-nya mu lebih besar dari 70. Setelah itu kita bisa mencari standar error dari standar deviasi dibagi dengan jumlah akar dari sampel. Nah, seperti terlihat layar, hasilnya adalah 3,861. Setelah itu kita bisa masuk ke rumus T yang dimana rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar error dan ditemukan hasilnya 2,558. Nah, ini dapat disebutkan bahwa T hitungnya adalah 2,558. Setelah tadi kita udah mendapatkan T hitungnya dengan menghitung secara manual, kita sekarang bisa membandingkannya dengan T-tabel nih teman-teman. Jadi bisa terlihat di layar kalau misalnya T-tabelnya itu 1,895. Jadi statistik ujinya adalah T hitung 2,558 dan T-tabel adalah 1,895.
Nah, kriteria uji untuk nilai T ini adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Nah, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sekarang kita akan lanjut ke one sample t-test yang menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya aku akan nunjukin dulu video bagaimana cara melakukannya di SPSS ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan one sample t-test menggunakan SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginput data nilai tersebut ke dalam SPSS. Setelah diinput, kita langsung bisa mengklik Analyze, lalu Compare Means, lalu pilih One Sample T-Test, lalu kita pindahkan nilai ke kolom test variabel, lalu kita ubah test value-nya menjadi 70. Nah, kenapa kita ubah? Karena dalam soal kali ini kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai dari data tersebut melebihi 70 atau tidak. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah tadi kita sudah melakukannya di SPSS, kita sekarang bisa merumuskan hipotesisnya. Sama seperti yang tadi manual, H0 adalah mu kurang dari 70 dan H1-nya mu lebih besar dari 70. Nah, seperti yang terlihat di layar, ada output dari SPSS. Nah, kita bisa nih menuliskan statistik ujinya, yaitu T dan standar deviasi 7 adalah 2,558 dengan p-value-nya 0,038 dan alfanya 0,05. Kriteria uji untuk yang p-value ini adalah tolak H0 jika P kurang dari sama dengan alfa. Nah, karena P kita 0,038 yang berarti kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulan untuk yang p-value adalah nilai rata-rata ujian mahasiswa lebih dari 70. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji asumsi yang kedua, uji homogenitas varians. Jadi uji homogenitas ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keberagamannya. Nah, uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan dua cara nih teman-teman, uji F dan uji Bartlett. Kali ini aku akan ngejelasin tentang uji F. Jadi cara untuk mencari atau menguji nilai F itu ada 3 cara. Yang pertama, kita harus mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus yang tertera di bawah lebih lengkapnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan varians atau standar deviasi, kita bisa mencari F hitung dengan rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil, seperti yang sudah tertera di layar. Setelah itu, kita bisa membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Yang pertama, jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Dan kemungkinan yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Selanjutnya ada contoh soal dari Independent Sample T-Test. Soalnya adalah pembantu dekan 1 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan skor IQ antara mahasiswa dengan mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Padudulur. Asumsikan data berdistribusi normal. Ujilah pendapat pembantu dekan 1 tersebut. Nah, sebelum kita melakukan t-test, kita harus melakukan uji homogenitas varians dengan rumus-rumus yang tertera di sini. Atau mungkin kita bisa langsung menggunakan SPSS untuk mendapatkan data yang kita butuhkan untuk melakukan uji homogenitas varians maupun uji independent sample. Nah, sekarang kita langsung pindah aja ke SPSS. Seperti biasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginput data. Setelah diinput, kita bisa langsung klik Analyze, lalu Compare Means, lalu pilih Independent Sample T-Test, pindahkan skor IQ ke kolom test variabel, dan jenis kelamin ke grouping variabel. Lalu klik Define Groups, lalu kita isi grup 1 dengan angka 1 yang memiliki value laki-laki dan grup 2 dengan angka 2 yang memiliki value perempuan. Lalu continue, lalu klik OK. Setelah mendapatkan hasil dari SPSS tadi, kita langsung melakukan uji homogenitas varians. Hipotesisnya H0, yaitu varians antara kedua kelompok bersifat homogen, dan H1-nya varians antara kedua kelompok bersifat heterogen. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa, yang alfanya 0,05, atau tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel.
Kali ini kami akan menggunakan p-value yang didapatkan dari hasil SPSS tadi sebesar 0,592, yang berarti p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan kesimpulannya adalah varians antara kedua kelompok bersifat homogen. Setelah mengetahui varians antara kelompok tersebut bersifat homogen, kita dapat melanjutkannya ke independent sample retest. Langsung saja hipotesisnya, H0 yaitu μ1 sama dengan μ2, dan H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Statistik uji T dengan degree of freedom 28 sebesar 0,234, lalu p-value sebesar 0,817, dan alfa sebesar 0,05. Lalu kriteria uji dengan tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa, p-value-nya 0,817, berarti p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara skor IQ mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Padudulur. Selanjutnya, kita akan membahas estimasi dua kelompok. Teori uji beda dua kelompok, t-test for two related sample parametric ini cocok untuk pre-post test design. Selanjutnya, jika H1 diterima, maka hitunglah effect size, dan kita lihat seberapa berefekkah grouping terhadap dependent variable. Lalu ada match subject design, yaitu bisa dua kelompok yang relate. Individu beda, tetapi ada proses matching di mana data dari dua subjek berhubungan. Dua grup sampel digunakan, tetapi setiap individu di tiap grup dimatchingkan dengan individu di grup lain. Matchingnya memakai variabel yang relevan, misal pengaruh pemberian reward coklat terhadap kecepatan mengerjakan soal matematika. Penelitian ini juga dipengaruhi IQ. Karena kalau terlalu beragam dan tidak dikontrol, independent variable tidak bisa dibilang mempengaruhi dependent variable. Nah, cara matchingnya yaitu anak 1 di kelompok 1 dengan IQ 100 dimatchingkan dengan seorang anak di kelompok 2 yang ber-IQ 100 juga. Dan seterusnya, dua grup seperti ini disebut sebagai relate. Lalu ada repeated measure design. Ini diistilahkan dengan within subject design. Subjek menjadi sumber variasi karena satu subjek ini diukur berkali-kali. Dan relate sample designs, yaitu ada repeated measure dan match sample. Statistically equivalent methods, jadi walaupun beda grup, jumlah orang di grupnya sama. Selanjutnya paired sample t-test. Tes ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel pada sampel yang berpasangan. Berpasangan dalam hal ini misalnya membandingkan rata-rata pada satu kelompok populasi, tetapi diukur pada dua waktu yang berbeda. Contoh soalnya, pembantu dekan 1 menyatakan bahwa ada kenaikan IPK mahasiswa dari semester 1 ke semester 2 di Fakultas Psikologi Universitas Padudulur. Asumsikan datanya memiliki distribusi yang normal. Ujilah pendapat pembantu dekan 1 tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus melakukan uji homogenitas varians terlebih dahulu. Namun, untuk kali ini kita akan menganggap bahwa data tersebut bersifat homogen dan bisa lanjut ke paired sample t-test dengan mengerjakan rumus yang tertera atau bisa langsung ke SPSS. Sekarang kita akan melakukan paired sample t-test. Nah, setelah menginput data, kita bisa langsung mengklik analyze, lalu compare means, lalu pilih paired sample t-test, lalu kita pindahkan IPK semester 1 ke variabel 1, dan IPK semester 2 ke variabel 2. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya adalah membuat hipotesis. H0-nya yaitu μD sama dengan 0 dan H1-nya μD lebih besar daripada 0. Lalu statistik ujinya yang didapatkan dari hasil SPSS tadi yaitu T dengan degree of freedom 29 sebesar minus 0,602, lalu p-value-nya sebesar 0,276 dengan catatan ini adalah uji satu pihak.
Maka p-value-nya yang didapatkan dari SPSS tadi yaitu sebesar 0,552 dikali setengah dan menjadi 0,276. Lalu kriteria ujinya dengan tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa, yang alfanya 0,05 atau T lebih besar sama dengan T tabel jika menggunakan tabel T. Dan dari data tersebut kita ketahui bahwa p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dan kesimpulannya adalah tidak terdapat kenaikan IPK mahasiswa semester 2 apabila dibandingkan dengan IPK semester 1. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami. Sekian dari kelompok 10.